Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho illahi ta'ala bibarakati syaratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana kafutuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah para ibu, para bapak, anak kita terus akan malih. Nah, dan ini rasa-rasanya kita sudah dekat dengan puasa ya. Sudah Rajabnya sudah. Isra Mi'raj tanggal berapa, Bu? 8 Februari. Ya, jadi tanggal 27 Rajab. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk pengikut Rasulullah ya, dan diakui sebagai umatnya. Minggu yang lalu kita sudah dijelaskan oleh Gusti Allah terkait dengan kalau kita punya hadas besar. Dan termasuk kita kalau sholat kita dalam kondisi mabuk, orang yang pernah, makanya Rasulullah itu biar sholat kita khusyuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Jadi sholat ini ya harus diilmu itu, Bu, supaya khusyuk. Khusyuk itu sehingga wacaan sholat itu ngerti ya, paham. Ketika sholat itu dihayati. Karena Allahu Akbar sampai salam ini kan penuh dengan doa, ya, penuh dengan kalimat. Wala junuban ila abiri sabilin. Nggih matur nuwun Bunda. Begitu juga kalau kita punya hadas besar, nah enggak boleh diam di masjid. Salat. Nah, itu. Ila ya, kecuali hanya lewat saja dulu. Nah, ketika masjidnya juga dalam kondisi terbuka. Artinya batas-batas masjid itu hanya dipatoki saja. Coba jenengan googling Masjidil Haram tahun 1700-an. Ka'bah itu enggak semegah sekarang. Masjid kita tahun 80-an tidak seluas sekarang. Hatta tagtasilu, sampai kita ini adus junub, adus dari hadas besar. Begitu juga kalau kita sakit kalau kena air itu tambah parah. Nah itu, kalau kena air gak kena parah ya gak apa-apa, tapi ada sakit ya, wa in kuntum kan mardo au ala safarin, dalam sementara kita bepergian juga dalam kondisi hadas itu. Au jaa ahadum minal ghaiti, atau hadas kecil. Jadi agoit ada itu. Jadi ya, hadas ini kan, ingat saya fikihnya itu sudah lama Yai Salam menjelaskan tentang bab toharoh itu. Sebelum fikih sholat itu kan dulu fikih toharoh. Masih ingat nggak, Bu, lembaran-lembaran dari Yai Salam kaitan dengan hadas besar, hadas kecil, kewajiban hadas kecil cukup wudu, kewajiban hadas besar
wajib mandi. Mohon maaf, perempuan lebih banyak Bu wajib mandinya dari laki-laki. Perempuan tuh ada berapa macam wajib mandinya itu? Macam-macam, nggak sampai 10 kok Bu, macam-macam. Ada 6 ya. 1 kalau habis hubungan biologis, iltiqaul khitanani, ketemu salaman 2 alat khitan, ketemu saja itu wajib mandi. Tapi suami istri loh ya, yang jelas suaminya, jelas istrinya, bukan sembarang hubungan dengan siapa saja, dengan suami istri. Yang kedua haid. Nah, ibu-ibu habis haid itu wajib mandi besar, nawaisul gusla rob'il hadasil akbari anil haidi fardhol lillahi ta'ala. Nawaitul guslai rob'il hadasil akbari anil jima'i fardhol lillahi ta'ala. Nah, kemudian setelah haid nipas. Nipas itu jadi ibu-ibu walaupun sudah menopause, nggak akan ada nipas, bukan nggak akan mungkin hamil lagi. Ya, tapi saya pengerti kalau istrinya Nabi Zakaria, walaupun sudah menopause, sudah tua, ternyata hamil lagi. Menopause. Setelah nipas wiladah, ya, jadi habis melahirkannya sendiri wajib mandi, habis nipasnya sendiri wajib mandi. Kemudian berikutnya meninggal dunia, wajib dimandikan. Gak usah mandi sendiri Bu kalau meninggal dunia itu. Jadi orang perempuan itu 1 iltiqaul hati. Nah, terus yang kedua haid, wiladah, nipas, mati. Termasuk juga keluar. Tapi nah bapak-bapak itu inzal keluarnya mani, ya, mani. Kemudian iltiqol hitanani sama ya. Kemudian bapak-bapak tidak ada haid Pak, jadi bapak-bapak gak usah mikir haid, apa haid saya wajib mandi apa enggak, apalagi wiladah. Gak ada yang melahirkan bapak-bapak. Nah, oleh karena itu ketika ada teknologi ganti kelamin, jadi walaupun bapak-bapak bisa jadi perempuan, kayak Dorce itu ya dihukumi laki-laki Bu, tetap. Karena dia itu berubah kelaminnya kelas 2 SMP berapa pengakuannya. Pernah ingat Dorce Bu? Jadi walaupun bergaya perempuan, dia laki-laki. Dan menurut teori memang bisa. Jadi perubahan kelamin laki-laki jadi perempuan atau perempuan jadi laki-laki, perubahan kelaminnya ya yang gampang laki-laki tinggal ngetok, sing repot ibu-ibu nyambungnya kayak opo. Secara teknologi kedokteran itu bisa, tetapi tidak bisa ketika berhubungan dengan peran-peran perempuan kayak hamil, rahim. Bapak-bapak gak ada rahimnya. Head, bapak-bapak tidak head. Nah, jadi makanya jangan inilah. Maka muncullah istilah taghyirul khilqah dengan tahsinul khilqah. Bapak-bapak gak boleh merubah sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Gusti Allah. Bagaimana khunsa itu wandu itu ya bukan lesbi dan gay Bu, memang dia punya 2 kelamin. Nah, maka dibahas oleh para ulama. Nah, kelaminnya berfungsi semuanya apa tidak? Kalau banci ya himaprodit bahasa Maduranya itu, bahasa Arabnya khunsa, itu dibahas oleh para ulama sampai kepada ada khunsa muskil. Kedua-duanya berfungsi Bu. Ya,
manuknya yang berfungsi, ya sarangnya juga berfungsi. Nah, sampai bagaimana cara junubnya kalau dia ada, bagaimana cara menyucikan najisnya, bagaimana dibahas oleh para ulama itu. Bab khunsa muskil, nah, yang ada oleh Gusti Allah itu ditakdirkan jadi orang ini laki-laki dan perempuan, dua-duanya mempunyai. Nah, kalau salah satunya yang berfungsi, itulah yang perlu ditahsinkan, dipilih manuknya saja atau burungnya saja. Itu bagi banci. Sebab pada prinsipnya, nah hukum banci itu lebih banyak mendekati hukum laki-laki. Makanya orang perempuan tidak boleh jadi imamnya banci. Ada perbancian itu ada, Bu. Jadi para ulama dulu juga dibahas. Mardo au ala safarin au jaa hadu minakum minal ghaiti. Au lamastumun nisa, utawa bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan mahramnya tanpa penghalang. Jadi iltiqau basyarotai rajulin wa imra'atin min ghairi hailin. Jadi bukan hanya tangan, Bu, lamastum tuh. Sentuhan kulit dengan kulit, nah, disengaja atau tidak disengaja, selama tidak ada penghalangnya, golongan Syafi'iyah membatalkan hak wudu. Lamastum itu memang ada yang mengartikan lamastum itu artinya jima. Makanya muncullah dari 4 ulama ahli fikih itu nyentuh perempuan. Nah, ada yang tidak membatalkan wudu, ada yang membatalkan wudu. Nah, yang tidak membatalkan wudu dibedakan ada 2. Nah, terangsang dan tidak terangsang. Jadi sentuhan kulit itu bikin aneh-aneh Pak Yahya. Nah, makanya kulit ibu-ibu itu memang sensitif. Sensitif. Kulit bapak-bapak kasar, Bu, sensitif. Aula mastumunisa falam tajiduma'an fatayamamu so'idan thayyiba. Cukup bertayamum baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang hadas besar tidak perlu gulung-gulung pasir, Bu. Mudah gulung-gulung pasir kayak kucing, enggak perlu. Ya, hadas besar. Kalau tidak ada air cukup dengan wudu juga begitu. Tayamum itu cukup mengusap wajah dan 2 tangan. Inna woha kana afuwan ghafura. Sungguh Gusti Allah ini ya tidak memberatkan, kan? Tidak ada yang berat. Sebetulnya pelaksanaan tuntunan agomo yang benar ini insya Allah tidak memberatkan. Ngoten Bang nggih. Jadi sekarang ilana di sini kalau wa'aidikum kok tidak ilal marofiki. Nah, para ulama sepakat sama seperti wudu, batasnya lengan itu sampai dengan sikutnya. Makanya kalau panjenengan wudu itu ya kalau baju panjang, ngertos baju telangan panjang ya dilipat. Jadi jangan sampai sikutnya ini tidak terbasuh kalau wudu itu, ya. Termasuk juga tayamum. Nah, tayamum itu ke minggu yang lalu ada yang hafal niat ke tayamum, alhamdulillah. Nah, kalau yang nggak hafal berguru ke Ibu Dirun, yang hafal Bu Dirun minggu yang lalu. Mana Bu Dirunnya? Absen. Absen. Ya, karena Bu Dirun ini ya, mantan guru agama kan, harus bisa. Itu kaitannya dengan masalah bersuci dari hadas besar. Ingat-ingat kembali, Bu, review kembali, di-upgrade kembali kan, karena sudah secara teknis seperti apa itu. Jariul ma
ya, meratakan air ila jami sya'ri wal basyaroti, kepada seluruh rambut dan kulit sampai ujung kaki sebenarnya. Makanya ibu-ibu yang dowo-dowo rambutnya ya diketok saja kebetulan apa-apa Bu. Biar gak repot-repot kalau adus. Ya kalau adusnya tidak tiap hari. Kalau manten baru, kan adusnya bisa 1 hari 2 kali 3 kali. Manten baru maupun manten berusia nikah baru, atau masih gadis dan joko nikah baru. Nah kita teruskan kembali. Nah kaitannya sudah titik itu kaitannya. Kemudian diuji kembali. Oleh karena itu kalau ada hal-hal alam toro ilal ladina utu nasiban. Nah ini kayak koma tadi itu udah titik. Innallaha kana afuwan ghafur. Alam taro ono toh siro ora pernah memperhatikan. Nah, ora tidak mau taro tuh melihat memang. Itu asal katanya. Apakah kamu tidak memperhatikan, tidak melihat, tidak ilal ladina utu nasiban, ilal ladina kepada orang-orang. Ini di sini maksudnya umat-umat ketika Al-Quran diturunkan, itu kan ada umat yang sudah ngaku beragama, contohnya Yahudi dan Nasrani dan Majusi. Dan ada umat-umat yang tidak beragama blas, nggak usah agomo-agomoan, yang dikenakan ateis, yaitu orang-orang yang tidak beragama banyak dulu itu, jangan dikira utunas. Nah ketika mereka yang dulunya yaitu merasa beragama dan mendapatkan kitab suci, utu nasiban minal kitabi, yaitu mereka itu juga menerima kitab suci. Orang Yahudi kitab sucinya Taurat, ya. Orang Nasrani kitab sucinya Injil. Nah, cuman Injil macam-macam, ada Matius, ada macam-macam. Menurut pendapat para ulama, begitu datangnya Al-Quran itu, maka semua agama sebelum Islam dianggap harus tidak ada mestinya. Tetapi ditakdirkan oleh Gusti Allah, dibiarkan tetap ada. Milih agama itu bukan karena paksaan, merentul soko atine itu harus betul-betul. Makanya la ikraha fid dini qad tabayyana rusdu minal ghayy. Nah, untuk mereka ya yang beralih agama panjenengan, kalau panjenengan semua, kita semua ini bukan beralih Bu, merawat. Saya ulangi lagi, merawat. Karena kita ini bukan dari non Islam masuk Islam, tetapi dilahirkan dari keluarga muslim. Makanya merawat, merawat akeh sing ora iso maca Quran. Kan aneh bin ajaib. Kalau beda agama gak iso maca Quran dhisik gak apa-apa. Tetapi kalau merawat dari cilik, makanya pentingnya kita mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita supaya bisa membaca Al-Qur'an dengan baik. Alhamdulillah di sini sekarang sudah luar biasa ini. Sudah 160 anak yang ngaji sore itu. Banyak, alhamdulillah. Mungkin akan sampai 200, 300 ya semua. Ya. Dan kita tempatkan di masjid. Supaya mereka tahu juga masjid gitu loh, supaya ada kesan dalam memorinya itu. Dari kecil sudah diperkenalkan masjid. Makanya pelayonan, sadu-saduan, ya biarkan wale cilik. Sehingga boleh itu bapake sadu-saduan kan kacau. Ibu-ibu banyak main backland di masjid, kan gak pantas. Kalau anak kecil main backland ya gak apa-apa, jangan, supaya kenal. Sing penting bagian keamanan dan kebersihannya tanggap.
umpamanya go jajan nang masjid foto sing ya gak apa-apa jenenge anak kecil, supaya mereka punya sen, ya punya apa namanya, karena mereka ini tanggung jawab kita untuk dirawat agar keislamannya ini dari kecil sudah diperkenalkan kan itu. Makanya kalau kita punya anak kan itu pertama kan ayuhsina ismahu, beri nama yang baik ya. Ayu alima tak dibahu, didiklah anak itu dengan karena kita ini bukan bukan migrasi beragama itu, tapi merawat. Banyak yang ini, jadi ceramah-ceramah ini bukan ceramah, kita ini literasi gitu. Jadi memang taklim gitu loh, bukan dakwah, taklim kita ini. Tugasnya adalah taklim watarbiyah. Ya. Nah kalau dakwah itu mengajak kepada mereka yang memang belum berislam menjadi Islam, itu dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Nah kalau kita bukan dakwah lagi, taklim ya. Dan at-taklim wa tarbiyah wa ta'dib. Jadi taklim, tarbiyah, ta'dib. Nah itu didik. Nah kita ini levelnya sudah level tarbiyah dan ta'dib, wong sudah tua-tua kita ini mengupgrade, memperbaharui ya, memahami ya secara benar. Nah, jadi tolong bapak-bapak ya, jadi kita ini merawat Pak. Makanya dosa kalau orang, makanya kalau ada hadis yang memberi gambaran antara anak dengan orang tua ya, ketika saling berebut, yang benar tuh anaknya diselamatkan atau bapaknya yang diselamatkan ketika sama-sama berada di ujung neraka itu kan. Kata anaknya, bapakku gak tahu ngeramut aku kayak cilik, gak pernah memberi bimbingan yang benar, aku masuk neraka ya, maka sing dosa bapakku saja nih. Usul ke malaikat, hai malaikat, keliru jenengan masukkan saya ke neraka ini, karena saya tidak pernah dididik oleh kamu. Nah, itu makanya ditanya, mana orang tuamu? Oh sudah enak-enakan di surga. Balik ceruun. Nah, kan ada. Monggo bapak-bapak nggih, ibu-ibu prihatin kita ini kepada anak-anak kita. Data terakhir menurut Ketua Pengadilan Agama Magetan di Jawa Timur yang minta dispensasi nikah tahun 2023 itu 230.000 lebih. Itu yang resmi Pak, sadar untuk. Nah sekarang yang tidak tidak, hampir 250.000 orang itu punya jejak. Itu menurut Ketua Pengadilan Agama Magetan. Itu di Jawa Timur saja, saja. Apalagi kalau dihitung dengan provinsi yang lain berapa. Merawat itu berat ternyata, maintain itu berat. Kita sendiri kadang-kadang yang sudah di-upgrade setiap subuh, itu emosi gitu kan. Apalagi ketergelinciran itu ciono itunya itu apa namanya, asbabul wurudnya itu, sebabnya itu ono, bikin emosi ono, bikin jengkel ono kan itu yang sudah dirawat setiap habis subuh saja masih getem-getem. Nah itu monggo kita ini, nah jadi mohon maafin, makanya ini alam taro, apakah kalian tidak memperhatikan, tidak melihat, bahkan ada yang mengatakan tidak meneliti bagaimana orang-orang yang dulu mereka itu menerima kitab suci, mempelajari kitab suci, bahkan hafal juga banyak yang tentang wahum utawi si aladina utunasiban minal kitabi, contohnya itu yastaruna ad-dolalata, mereka menukar kesesatan. Nah itu
bil huda wa yuriduna antadilu sabila. Mereka wallahu a'lamu bi'a'daikum. Nah ini kok ujug-ujug akhir ayat itu wallahu a'lamu bi'a'daikum. Ada lagi yang tafsir pintasnya itu ternyata non muslim itu bisa jadi musuh kepada orang-orang Islam. Ya, kalau kita melihat bagaimana brutalnya ya, orang-orang Israel membantai ya, sampai 26.000 lebih ya, hampir 27.000 itu orang Yahudi membantai orang-orang Palestina. Ngeri itu kadang, insya Allah. Hingga ngeri lagi orang yang sedang dirawat di rumah sakit ya, dibantai dengan menyamar seolah-olah bukan tentara. Kelakon biadabnya orang. Makanya hampir semua tafsir klasik tafsir ulama lama ketika memberi stressing kepada orang-orang yang brutal sebagaimana dijelaskan di alam Al-Quran seperti ayat ini, lebih cenderung memberi labelnya itu kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, bukan berarti ini kita kalau ada orang Yahudi harus dipateni, enggak. Itu kan memberi gambaran bagaimana kalau beda agama saling mempertahankan keyakinannya dengan cara-cara yang salah. Nah, di awal itu. Tetapi ya, ketika Rasulullah membangun kota Madinah, nah mulai disadarkan boleh agamamu tetap agamamu, aku ya agamaku, tetapi kita urip bareng ya harus rukun. Nah, ya. Gak boleh sodok-sodokan, saduk-sadukan. Nah itu. Apalagi saling bantai, maka muncullah istilah yang dikokohkan sebagai perjanjian abadi cara hidup kolektif dengan ragam agama beda. Muncullah istilah dengan itunya piagam Madinah, perjanjian di antara umat Islam dengan umat-umat yang lain ketika Indonesia ini lebih mirip dengan pola yang diajarkan oleh Rasulullah dalam prinsip piagam Madinah. Makanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu hampir 99% itu mengadopsi prinsip-prinsip yang ada di dalam piagam Madinah. Antar agama di kita ini nggak boleh santinya. Maka muncullah Kementerian Agama dengan membawahi urusan agama-agama, umat-umat beragama dengan berbagai varian keyakinan. Nah, itu. Boleh itu diatur, Pak. Nah, kalau tidak diatur ya ini wallahu a'lamu bi'a'daikum. Boleh jadi kalau tidak diikat dengan perjanjian yang memberi hak dan tanggung jawab yang sama, boleh jadi akan saling bantai. Nah, contohnya Palestina dengan Israel, karena tidak diikat oleh perjanjian kebersamaan untuk kan tetangga. Makanya dunia menganjurkan ya sama-sama ya, Palestina diakui negara, Israel juga harus diakui negara. Nah, itu. Jangan saling meniadakan. Kalau saling meniadakan mesti akan terjadi bantai membantai. Nah, di kita juga harus waspada. Jangan sampai kita terprovokasi oleh orang-orang yang pikiran-pikirannya tidak gena. Jadi ayat ini sudah memberi gambaran ya. Kalau tidak ada ikatan-ikatan yang mengikat bagaimana hubungan antar umat beragama itu ditata secara baik, maka yang terjadi itu adalah wallahu a'lamu bi'a'daikum.
bagus, jadi akan terjadi saling bermusuhan. Nah itu diakui atau tidak. Kita juga pernah ada tes case bagaimana imun kebertahanan dan kekebalan ketika terjadi kasus poso. Masih ingat enggak kasus poso? Di Sulawesi sana. Kemudian kasusnya di Kalimantan. Coba itu ini tuh, tapi alhamdulillah berkat rahmat makanya pernyataan kemerdekaan itu berkat rahmat Allah. Nah itu ada gesekan-gesekan yang kemudian ada kristenisasi dengan cara-cara ini, akhirnya nah itu segera diatasi aja ngono. Maka muncullah istilah bagaimana umat Islam mempunyai prinsip dan tri kerukunan umat beragama. Yang pertama kali dicetuskan oleh Pak Alamsyah, itu kan, masih ingat gak? Kerukunan umat Islam sesama umat Islam, kerukunan umat Islam dengan pemerintah, dengan negara, dan kerukunan umat Islam dengan umat non-muslim. Oleh NU tahun 84 dikokohkan menjadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Jadi alhamdulillah kita ini sudah ada apa namanya. Oleh karena itu tugas kita, monggo yang muslim rawatlah keislaman kita secara baik dan benar. Nah yang non muslim silahkan merawat agamanya yang baik dan benar. Sebab kalau beragama yang baik yang benar tidak akan pernah terjadi saling bermusuhan. Karena bermusuhan juga larangan semua agama. Jadi ngoten tafsirannya benar itu, wa yuriduna an tadilu sabila itu tuhfidu tariqal haqqa litakunu mislahum. Nah, itu wallahu a'lamu wallahu a'lamu bi'adaikum minkum oleh karena itu, dan ketika Gusti Allah ngerti akan terjadi pertarungan kalau tidak ada ikatan komitmen kesepakatan, makanya kita ini muncullah istilah bentuk negara itu ada yang namanya misak, negara yang diikat oleh perjanjian antar warga negara. Nah Indonesia itu mirip seperti prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah ketika beliau bereksperimen mendirikan negara Madinah. Makanya dirawat Pak, gak boleh. Walaupun sekarang ketika menjelang pemilu kadang-kadang diuji lagi itu tingkat kontestasi dan kompetisi yang kadang-kadang kebablasan. Nah itu mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang berperan untuk tidak ikut terlibat di dalam mempertarungkan nasib orang dengan cara-cara bermusuhan. Boleh beda pilihan, boleh beda penggemar, tetapi ya jangan sampai saling sebab hati-hati juga pemilu ini. Kalau tidak bisa merawat wasit dan hakimnya tidak bisa merawat dengan baik, banyak negara-negara berkembang itu akhirnya perang saudara. Dan kalau sudah perang saudara itu nggak ada nggak ada berhentinya konflik horizontal. Contohnya di Yaman, di Vietnam, itu kan di Myanmar, itu kan berapa yang akhirnya sudah saling bantai membantai. Ya mudah-mudahan makanya yang ahli-ahli masjid ini jangan terlalu emosional ketika membela idolanya itu, biasa-biasa saja ya.
Saya sering memberi ini ketika pokoknya kita ini jangan sampai bunuh diri massal hanya gara-gara pemilu. Naudzubillah min zalik. Kita malu jadi perkat, perdam. Silahkan beda pilihan. Itu merupakan hak asasi seseorang. Tetapi ketika membela idolanya jangan sampai menimbulkan pertengkaran. Sebab berat Bu kalau sudah terjadi konflik horizontal, sudah terjadi perang saudara, itu ruwet itunya itu. Cara itunya. Kasus Poso aja coba bayangkan memakan berapa korban, makan lama. Kita ini yang dewasa lah kaitannya dengan memilih ya memilih, tetapi jangan sampai saling. Mungkin suami istri beda pilihan, suaminya milih milih idolanya A, istrinya milih idola B, nggak apa-apa. Kita banyak dicontohkan itu kan, suaminya di A, istrinya di B, anaknya di C, tetangganya di D, mertuanya di F, nggak masalah. Nah, supaya kita tetap kembali kepada wakafa billahi waliya, wakafa lan cukuplah billahi dengan Gusti Allah ini kita waliya sebagai penolong, hafidun lakum minhu menjadi penjaga, perawat ya. Nah itu ya, bagaimana wakafa billahi waliya kalau tokoh-tokohnya memprovokasi perpecahan namanya, yaitu bukan wakafa billahi waliya, wakafa iblisa waliya ya semua. Ya kita ini berharap wakafa billahi waliya. Saya yakin gak akan sampai menjadi, karena sadar semuanya ini adalah Allahu khaliqu kulli syai'in. Membela mati-matian belum tentu dapat bonus, ya kan? Tidak membela juga tidak akan merugi, biasa-biasa saja. Wakafa billahi nasiro, dan cukuplah bagi kita ini Gusti Allah sebagai penolong. Maksudnya penolong itu seperti apa? Mani'an lakum min kaidihim. Kita tertolong dari apa? Dari tipu dayanya, dari reka dayanya orang-orang yang memusuhi kita. Inilah butuh ilmu. Ya, wakafa billahi waliya, wakafa billahi nasir. Wallahu a'lamu bi a'daikum, itu garis bawah itu. Oh iya ya, kalau beda agama tidak ada perekat yang bisa bagaimana menjalin komunikasi dengan baik, maka yang terjadi dan perang atas nama agama itu lebih dahsyat. Karena mereka merasa sama-sama jihad fisabilillah. Makanya Rasulullah begitu mendirikan Madinah itu ojo sampai perang. Nah, itu. Ojo sampai tukaran. Pak aslihu baina akhwaikum. Nah, ayatnya kan yang turun itu ayat-ayat seperti itu. Pak aslihu baina akhwaikum. Sudahlah, itu saudaramu itu. Beda agama tetap saudaramu, saudara sebangsa, saudara setanah air, saudara penciptaan. Karena penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh jalan beragama beda itu yang bukan karena karpe Gusti Allah, ben kamu iso selamat kembali sesuai dengan karpe Gusti Allah. Nah, itu sebetulnya. Jangan dari logikanya itu jangan dirusak. Ya, dihasut. Nah, kan ada juga para perusak, para penghasut, halal darahnya,
Nah, itu gak boleh. Pikiran-pikiran yang hasut menghasut itu berbahaya. Dan sejarah sudah membuktikan perang antar sahabat itu dipicu dari hasut menghasut. Bagaimana ada istilah perang Jamal, perang Siffin, perang Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Utsman dibantai rame-rame. Itu gara hasud menghasut, asal usulnya itu. Makanya jadi mubalek, jadi ustad, jadi kiai itu yang paling berat itu menjaga mulut agar omongannya itu tidak memicu hasud menghasut, tidak membangun fanatisme jamaah, tidak membangun fanatisme individu. Sekarang tuh mulai kan tokoh ini begini, tokoh itu begitu, memprovokasi pengikutnya. Nah, ini kalau kita membaca sejarah itu berbahaya kalau dibiarkan berkelanjutan. Itu pemicu yang paling menyakitkan tragedi umat Islam semenjak zaman Rasulullah sampai sekarang. Itu pemicu pertamanya adalah penghasutan. Nah, ngeri toh, bayangkan Sayyidina Utsman sedang maos Quran dibantai oleh para demonstran. Sedang maos Quran, Pak. Bukan sedang jagongan, nggak sedang maos Quran. Tego dibantai rame-rame, yang menghasut dan yang membunuh itu ngakunya ya Islam juga. Sayyidina Ali ditusuk itu oleh orang yang hafal Quran, Pak. Bukan oleh orang biasa, oleh yang hafal. Namanya Abdurrahman bin Muljam, itu hafal Quran, puasa Senin Kemisnya rajin, sholat malamnya gak pernah pedot. Nah, itu. Jadi nah ini jadi jangan terlalu terbuai lah dengan orang, wah tuh hebat, alim, macam-macam. Lihat dulu track record dengan kelakuannya. Watak-watak ilmu Muljam ini sampai sekarang mengelompok menjadi kelompok Khawarij. Dari kelompok Khawarij itu akhirnya melahirkan gerakan terorisme atas nama agama. Mohon maaf, ini perlu kita paham juga itu, supaya ayat ini betul-betul merupakan antisipasi. Sebetulnya ayat ini cara kita bagaimana berada di dalam pijakan beragama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasiro. Ngoten Pak nggih. Ini monggo Pak, kalau ada yang mau ada yang mau komen. Ya. Pemimpin kan syaratnya secara tidak jelas. Ya. Jadi mana orang ya itu harus kita pilih ya. Monggo kalau ada jago-jago yang memenuhi kriteria harapan yang baik. Cuman perlu dipahami, memang memilih pemimpin di negara yang sudah jadi negara, bedakan memilih pemimpin di dalam sesuatu komunitas yang belum ada negaranya. Kita ini memimpin pemimpin di dalam negara yang sudah jelas jadi negara. Jadi boleh siapa saja, yang penting jangan sampai membuyarkan negara. Bagi kita umat Islam ini, Bu, lebih penting merawat keberadaan negara Republik Indonesianya dari hanya sekedar memilih calon pemimpinnya.
Itu Pak, itunya dipahaminya di situ. Itu konstruksi berpikir tentang umat Islam di Indonesia ini, tugas umat Islam yang paling utama itu secara sosial, makanya dihukumi fardu kifayah, adalah merawat dan mempertahankan negara. Nah, untuk pemimpinnya ya tentu, karena salah satu organ negara yang paling menentukan itu adalah pemimpinnya. Ya tentu kita nyeleksinya ya sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, sesuai dengan ijtihad kita masing-masing, karena semuanya warga negara Indonesia. Memang kalau bisa itu jangan milih kucing dalam karung. Pilihlah kucing di mana, yaitu di. Jadi kitanya begitu Pak, dan saya tidak akan mengarahkan kepada siapa, karena nggak boleh ya. Karena apa? Karena semua warga negara Indonesia berhak, punya hak yang sama untuk jadi pemilih dan dipilih. Seandainya saya umpama punya karep politik, ya mungkin saya juga nyalonkan dewan, nyalonkan wali kota, nyalonkan gubernur. Cuman nyali itu saya gak ono Pak, karena gak boleh ya, dalam itu mbah saya itu wanti-wanti ya, jadi pegawai negeri aja kalau tidak jadi guru itu gak boleh. Jadi kakek saya ini keluarga ini termasuk keluarga yang lebih baik kere ya, di bawah tretek katanya, daripada kita ini berbuat culas dan lancung dalam hidup. Tonang dunia itu kan sakedipan saja, tidak bisa lagi berkedip, kita akhir nggak usah pola-pola, hidup kita hanya sakedipan saja. Monggo Pak, sesuai dengan ijtihad panjenengan semua, karena semuanya warga. Jadi kita ini punya kewajiban itu adalah merawat, menjaga, mempertahankan. Makanya muncullah resolusi jihad. Orang membela negara itu mati syahid. Itu memang ajaran agama kita itu kalau hidup di bawah negara yang sudah berdaulat. Ada lagi ngoten Pak Yahya ya. Memang kalau bisa yang terbaik lah. Saya sering mengistilahkan jangan sampai pemilu itu bunuh diri selama berkolektif 5 tahunan. Nah, bagaimana pemilu itu merupakan upaya memperbaiki bangsa negara 5 tahunan. Kalau saya seperti itunya itu. Logika yang harus kita bangunnya itu. Jadi pemilu bisa jadi menggali kuburan bersama itu. Kalau kita salah pilih, makanya hargailah satu coblosan itu agar betul-betul menjadi investasi keberkahan dan kemanfaatan untuk bangsa dan negara. Tapi kadang-kadang saya ini pas pemilu itu kadang-kadang ini tidak berada dalam satu tempat, kemudian walaupun sekarang boleh katakan bawa KTP. Jadi prinsip kita tetap kembali kepada wakafa billahi waliya, wakafa billahi nasiro. Bagaimana Gusti Allah berperan untuk merawat kita, dan bagaimana Gusti Allah berperan untuk menolong kita. Ya, tentu adalah jalan yang harus kita pilih, itu ada jalan Tuhan, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang lain Pak? Ya, monggo ya. Nggih Bu, monggo. Nah, disitulah agama itu, kita cara beragama itu pentingnya ngaji. Nah,
supaya kita tahu bagaimana sumber yang autentik dan sumber yang bersifat penafsiran. Nah, itu. Jadi memang, dan itu juga sudah diprediksi oleh Al-Qur'an. Jadi kita ini menghadapi berbagai varian pendapat atau beda pendapat itu Gusti Allah juga sudah memprediksi, wa inna hadihi ummatukum ummatan wahidah, tetapi syaratnya wa ana rabbukum fattaqun, di surat Al-Mulk. Yang banyak fataqatu amrohum bainahum zubura kullu hizbim bima ladaihim farihun. Itu Al-Qur'annya. Hadisnya satabtariku ummati ala salasin wasab'in firqatan. Suatu ketika umatku itu akan terpecah berberai-berai sampai terbanyak. Di antara umat beragama, cerai-berainya yang paling banyak justru umat Islam. Pilihlah dari sekian banyak berai-berai itu satu saja, karena yang benar itu tetap satu, yang dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, oleh karena itu butuhnya kita ngaji, butuhnya kita nelaah kembali teks-teks cerita keagamaan. Itu bahkan ada cerita keagamaan, ada teks ajaran keagamaan. Nah, sekarang ini berbaur antara cerita keagamaan dengan ajaran keagamaan. Nah, inilah pentingnya kita ngaji, pentingnya kita bertanya, pentingnya kita diskusi, supaya penelusuran kepada teks itu autentik kembali gitu. Ngoten Bu nggih. Nah, selama pendapat orang hargai, memang itu adalah kemerdekaan pendapat, diikuti tidaknya oleh kita harus telaah ulang. Nah, itu. Nah, maka muncullah nanti teori-teori pentelaahannya itu ada, Bu. Dan insya Allah sampai hatam tafsir Jalalain, insya Allah kita akan tuntaslah oh kalau ini begini, argumennya, alasannya apa, boleh diikuti atau tidak, itu bagaimana cara pensikapan kita terhadap ragam pendapat. Maka muncullah istilah donul mukallaf, keyakinan kita untuk bisa mengikuti itu nanti dibimbing oleh Gusti Allah. Oh, ini gak cocok, jadi rasa itu berperan, Bu. Oh, gak mungkin lah begini nih, coba kita cari ininya juga, literaturnya, cari referensinya. Nah, itu insya Allah. Nah, kalau praktis ya, daripada mocok dewe, tanyalah. Makanya fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Pentingnya, makanya saya berharap yang ngisi-ngisi di masjid ini adalah orang-orang yang layak untuk kita jadikan referensi agar kita tidak sampai tergelincir. Al-Fatihah. Auzubillahi. Ya kana Abu ya kana nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina alhamdulillah min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa afini amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina Rabbana astaghfirullah rabbal baraya astaghfir